Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Tiara Lestari dengan NPM 1822012 dari kelas TP A51. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses dengan proses lainnya dalam suatu program. Selanjutnya, silakan amati simbol-simbol flowchart beserta fungsinya. Yang pertama yaitu flow direction symbol, yaitu simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga connection line. 2. Terminator simbol, yaitu simbol untuk permulaan atau start atau akhir atau stop dari suatu kegiatan. 3. Konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambung proses dalam lembar halaman yang sama. 4. Konektor simbol, yaitu simbol untuk keluar masuk atau penyambung proses pada lembar atau halaman yang berbeda. 5. Processing simbol, yaitu simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. 6. Simbol manual operation, simbol yang menunjukkan pengolahan yang tidak dilakukan oleh komputer. 7. Simbol decision, yaitu simbol pemilihan proses berdasarkan kondisi yang ada. 8. Simbol input dan output, yaitu simbol yang menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. 9. Simbol manual input, simbol untuk pemasukan data secara manual online keyboard. 10. Simbol preparation, yaitu simbol untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan di dalam storing. 11. Simbol predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian, subprogram, atau prosedur. 12. Simbol display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan, yaitu layar, plotter, printer, dan sebagainya. 13. Simbol disk and online storing, simbol yang menyatakan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. 14. Simbol magnetic tape unit, simbol yang menyatakan input berasal dari pita magnetik atau output disimpan ke pita magnetik. Simbol punchard, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari kartu atau output ditulis ke kartu. 16. Simbol dokumen, simbol yang menyatakan input berasal dari dokumen dalam bentuk kertas atau output dicetak ke kertas. Baiklah, selanjutnya yaitu merancang flowchart. Dalam merancang flowchart perlu petunjuk yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan dari
kiri ke kanan. Kedua, aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. 3. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. 4. Setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. 5. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. 6. Lingkup dan range dari aktivitas yang sedang digambarkan harus ditelusuri dengan hati-hati. Berikut ini ada flowchart. Contoh flowchart menyikat gigi. Yang pertama, mulai. Untuk memulai menyikat gigi, apa saja yang harus disiapkan? Yaitu siapkan sikat gigi dan odol. Apakah ada sikat gigi dan odol? Jika tidak ada, kita beli di toko dulu. Kemudian setelah beli odol di toko, berilah odol tersebut ke sikat gigi secukupnya. Setelah itu, kumur-kumur agar tidak ada sisa makanan. Setelah berkumur-kumur, langsung gosok seluruh permukaan gigi. Setelah itu, kumur-kumur agar gigi menjadi bersih. Setelah itu, cuci sikat gigi dan selesai. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.